Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Hari ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa malam ini adalah malam pertama saya buat video di Jepang. Bersama saya Uba Adnan Bima. Siap berbagi cerita, siap berbagai kisah kasih di Jepang. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang Jepang, silakan, saya siap sharing sama teman-teman tentang bagaimana kehidupan di Jepang. Oke teman-teman, malam ini video pertama saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting sebelum teman-teman datang ke Jepang atau sebelum bekerja di Jepang. Yang pertama sekali yang harus kalian persiapkan adalah mental, ya. Mental teman-teman. Kenapa mental? Karena di Jepang kerjanya itu sangat kibisi. Luar biasa kibisinya itu. Kerjanya keras, serba cepat dan serba teliti. Nah, ketika kalian melakukan kesalahan, senior kalian atau senpai kalian pasti memarahi. Ya, memarahi terus menjelaskan cara kerjanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang baper, ya, bawa perasaan, kimochi, contohnya, ya kita pasti sakit hati. Nah, itulah yang harus kita persiapkan, bahwa datang ke Jepang itu bukan hanya ada enaknya gitu loh. Tapi ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu pasti bukan hanya di Jepang ya. Mungkin kerja di Indonesia pun juga kita pasti berhadapan dengan hal-hal tersebut. Ada kimochi gawarui, ada kimochi gai. Ya semua, dimanapun kita berada kalau bicara di dunia pekerjaan, tentu pasti ada senangnya, ada susahnya, ada sedihnya. Semuanya serba ada. Jadi tolong teman-teman persiapkan mental teman-teman. Tapi biasanya sih pengalaman saya yang saya rasain lah, teman-teman yang merasa diri sering dibully, sering berdebat sama teman-teman, terus sering berdiskusi sama teman-teman di kampungnya, ya ketika kalian datang ke Jepang, ya karena kalian udah sering berdebat di Indonesia, sering dibully sama teman-temannya atau abang-abangnya. Nah, datang ke Jepang, semuanya akan serba mudah teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah mengalami hal-hal tersebut dan kita tidak kaget lagi di Jepang. Bahkan justru karena maki-makian itulah, justru karena bulian dari abang-abang kita itulah, justru dari perdebatan dari sama teman-teman kita itulah yang membentuk karakter kita, yang membentuk mental kita menjadi kuat. Sehingga kalian datang ke Jepang, kalian gak bakalan kaget lagi tentang perdebatan, tentang bulian, ya. Tidak kaget lagi tentang dimarahi dan lain sebagainya. Kalian sudah kuat mentalnya. Jadi yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah mental. Mental teman-teman. Nah, yang satu mental. Yang ketiga adalah yang kedua adalah bahasa. Teman-teman harus mengerti dasar-dasar bahasa Jepang. Contohnya bahasa-bahasa umum, tentang bahasa-bahasa keseharian. Kalian harus mengerti bahasa itu karena setiap hari ya di mana kita berada ya tentu kita akan berbahasa, berbicara, bercerita, ya kan? Ya tentu pasti dibutuhkan bahasa gitu loh. Apalagi kotoba pekerjaan, wah wajib dikuasai, wajib dihafal. Kalau tidak, semuanya akan menjadi problematika, akan menjadi kendala, akan menjadi masalah untuk kita dalam hal bekerja. Ketika kita tidak memahami bahasa ataupun kotoba kerja. Contohnya kita kerja tobit misalkan, ya kita harus memahami kotoba tobi itu apa aja, tentang kata waku, tentang tateji, tentang tetsuri, tentang tateji. Ya semua
semua khotbah-khotbah pekerjaan kita harus kita hafal, harus kita kuasai. Karena itu berpengaruh banget terhadap kerja kita sehari-hari. Misalkan contoh, senpai suruh senior kalian atau senpai kalian suruh ambil, "Hei omae, tateji totek kudasai." Kita ambilnya yang lain. Ya tentu kita dimarahin sama senpai kita, sama senior kita. Jadi teman-teman, siapapun yang ingin datang ke Jepang dalam hal untuk bekerja, tolong wajib mengetahui khotbah-khotbah kerjanya. Karena semua itu akan menjadi kendala, akan memperlambat pekerjaan. Jadi pekerjaan kita akan memakan waktu karena salah terus. Ya pasti buang-buang waktu. Kerja semakin lambat. Oke, yang pertama tadi apa? Yang harus dipersiapkan untuk pergi ke Jepang. Yang pertama mental desu ne. Yang kedua adalah bahasa. Nah, yang ketiga ini juga nih sangat penting banget nih, kepercayaan diri. Nah, teman-teman, kalian memiliki mental yang kuat, kalian memiliki bahasa yang joju, yang atamaga ii desu, yang sugoi bahasanya. Tapi kalau tidak memiliki kepercayaan diri, wah, abunai desu yo, dame honto dame. Karena apa? Karena kita akan mengalami sesuatu, apa namanya ya? Kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri, ya semuanya akan serba kinco gitu loh, grogi. Semua akan serba grogi dan semua akan serba ragu-ragu. Nah, mental udah oke, bahasa udah oke, tapi kepercayaan diri tidak punya. Bagaimana cara kita mengekspresikan diri? Bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri? Sedangkan kita tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, teman-teman, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak semua mereka memiliki kepercayaan diri. Nah, sebagusnya ya, yang bagusnya itu kita memiliki mental yang kuat, terus bahasa yang bagus, terus kepercayaan diri. Kalau udah pegang ketiga ini, udah aman sudah jalanmu. Dimanapun kamu berada, jangankan di Jepang ya, dimanapun dalam hal dunia bekerja, kalau kamu memiliki tiga hal ini, insya Allah aman jalannya. Semuanya mudah ya, semuanya mudah. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki ketiga hal ini. Mental ada, mental kuat, tiga bahasa udah oke. Yang ketiga adalah kepercayaan diri. Pesimis dame ya. Pesimis itu dame di sini. Kalau kalian udah datang di Jepang, kalian memelihara kata pesimis, ketidakpercayaan diri, dame. Mendingan kalian pulang ke Indonesia, jangan datang ke Jepang. Terus kalian memelihara bahasa pesimisme, ketidakpercayaan diri. Mendingan kalau kalian tuh nggak usah ke Jepang. Jangan buat malu-malu nama Indonesia, ya. Karena jujur ya, di Indonesia, di Jepang, nama-nama orang Indonesia yang bekerja di Jepang namanya bagus-bagus. Katanya orang Indonesia itu orang pintar-pintar ya. Nihongonya bagus, bahasa Jepangnya bagus, cepat bahasanya, dan juga kerjanya semangat. Nah, luar biasa lah. Iro-irona deh, banyak hal yang dikatakan senior saya bahwa orang Indonesia itu kalau dalam hal bekerja, dalam hal semangat, dalam hal mental, oke ya. Oke teman-teman, oke. Jadi itu yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Yang pertama tadi yang harus kalian persiapkan adalah mental ya. Yang kedua adalah bahasa. Yang ketiga adalah kepercayaan diri, optimisme ya teman-teman, optimisme yaitu kepercayaan diri ya. Mungkin itu teman-teman ya, itu yang saya bagikan hari ini, yang saya kasih tahu teman-teman, yang saya beritahu teman-teman tentang bagaimana hal-hal yang harus kalian persiapkan untuk datang ke Jepang. Tiga hal ini dulu teman-teman, banyak sebenarnya, tapi tiga hal ini dulu lah. Kita sedikit-sedikit saja, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan masuk ke sini dan membuat kita tambah semangat untuk mengejar impian kita. Oke teman-teman.
Oke, siapapun teman-teman yang menonton video saya ini, saya ingin kasih tahu kepada teman-teman, ini video pertama saya malam ini di Jepang, dan saya kedepannya akan terus buat video. Jangan lupa di subscribe, di like and share teman-teman. Dan juga jangan lupa komen di bawah tentang apa-apa saja yang ingin kalian pertanyakan umum, silakan. Dan juga tentang Jepang silakan. Saya siap berbagi cerita, berbagi ilmu pengetahuan sama teman-teman berdasarkan apa saja yang saya ketahui. Dan ketika saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman, paling saya harus mengatakan saya belum mempelajari hal itu dan saya siap belajar bersama teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Bersama saya Uba Adnan Bima, bersama kita hebat, bersama kita sugoi, kita percaya akan keajaiban adalah awal keberanian yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.